Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajarannya, lebih baik kita doa dulu ya anak-anak ya. Oke, ketua kelas bisa dipimpin untuk doanya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum pelajarannya kita mulai, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Intan hadir. Oke, Rara, Indra, Nabila, oke, Farhan, Tommy, Fitri, Evan, Ayu, Indah. Oke, masuk semua ya. Lalu mata pelajaran yang akan Ibu bawakan hari ini yaitu tentang pembangunan ekonomi. Semalam udah pada dibaca belum ya tentang pembangunan ekonomi ini? Ibu harap sih udah ya semuanya. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi pembangunan ekonomi itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi juga, itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya ada pembangunan ekonomi, pasti di situ ada perkembangan ekonomi juga. Lalu pembahasan yang kedua itu yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kalian udah ada yang tahu belum tentang faktor-faktor ini? Oke, kalau misalkan emang kalian lupa atau emang belum baca atau belum tahu, Ibu kasih tahu lagi ya. Yang satu itu sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam? Karena sebagai bahan baku produksi seperti tanah, air, udara, ya kan? Lalu yang kedua itu sumber daya manusia. Selain adanya sumber daya alam, pastinya dong ada sumber daya manusia. Kemampuan dari sumber daya manusia sendiri adalah hal yang dimana kemudian memberikan pengaruh kepada pengembangan dari ekonomi pada suatu negara. Selain itu, sumber daya manusia sendiri menjadi sebuah kemampuan yang dimana menjadi sebuah kunci kesuksesan dari pengembangan ekonomi tersebut. Yang ketiga, sumber daya modal. Dari adanya sumber daya modal kemudian menjadi hal yang dimana dapat membantu pembangunan ekonomi itu sendiri, yang dimana menjadi sebuah perkembangan bagi suatu negara itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila sebuah ilmu pengetahuan dan juga teknologi tidak menjadi maju, maka hal tersebut akan melakukan penghambatan pada berbagai proses produksi yang dimana kemudian menghasilkan berbagai macam barang dan juga jasa dan akan memiliki kemampuan untuk menghambat hal-hal tersebut. Yang kelima itu infrastruktur yang dimana terbilang lengkap dan juga dapat merata guna bukan mendorong berbagai efisiensi dan juga menjadi efektif dalam sebuah kegiatan sehingga akan mendapat mempermudah hal proses produksi. Lalu yang keenam, keadaan politik. Keadaan dari status politik pada sebuah negara kemudian adalah salah satu faktor lainnya yang ada pada sebuah pembangunan ekonomi yang terjadi pada sebuah negara. Dengan adanya tindakan tersebut yang dimana sebuah keadaan politik yang buruk maka akan menyebabkan ekonomi tersebut membuat keadaan lebih rentan dan berbahaya. Tetapi apabila keadaan politik menjadi stabil, maka akan menjadi faktor yang dimana mempermudah pembangunan politik itu sendiri. Lalu yang ketujuh,
sosial budaya. Dengan banyaknya berbagai macam nilai-nilai dari sosial budaya yang terdapat pada masyarakat, kemudian hal tersebut membuat perkembangan ekonomi menjadi sebuah hal yang dimana berpengaruh. Sebagai contohnya, yang dapat dilihat adalah apabila pada sebuah negara yang dimana negara tersebut terdapat berbagai macam penduduk yang dimana memiliki sebuah konflik dengan penduduk lainnya, sehingga akan terjadi sebuah kemunduran yang terjadi dalam hal tersebut. Kemudian dengan adanya sebuah negara yang dimana banyak penduduk dalam keadaan harmonis, maka hal tersebut akan membantu kegiatan politik pada negara tersebut sehingga akan mencapai kesuksesan dalam ekonomi. Yang kedelapan, sistem pemerintah. Sistem pemerintah yaitu pembangunan nasional harus dilakukan apabila di era globalisasi yang dimana terdapat berbagai macam tantangan dan juga persaingan sikap yang perlu dihindari. Contohnya pembangunan ekonomi berkelanjut. Oke, terus yang ketiga, ayo kita akan bahas apa lagi? Coba ada yang tahu nggak? Oke, Intan apa? Ya, betul, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Itu ada 10, yaitu yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi itu apa sih? Itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa urbanisasi dikatakan sebagai indikator pembangunan ekonomi? Alasannya ada yang tahu nggak? Oke, Intan apa? Oke, karena apabila penduduk desa pindah ke kota, itu tandanya akan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya itu tersendiri. Lalu yang kedua, pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini tentu berpengaruh pula terhadap pembangunan ekonomi. Alasannya kenapa? Alasannya, pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya, kesejahteraan masyarakat itu yang terjamin. Lalu yang ketiga itu ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi, pembangunan ekonomi berhubungan dengan struktur ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Alasannya yaitu berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi yang berarti usaha pola perubahan menuju peningkatan juga ikut berkembang. Contohnya ada yang tahu nggak? Oke, pertumbuhannya ekonomi mengakibatkan sektor pertanian digantikan dengan sektor industri, maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, angka tabungan. Mengapa angka tabungan dikatakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Karena angka tabungan berhubungan dengan struktur ekonomi. Contohnya, perubahan dari sektor pertanian beralih sektor perindustrian akan meningkatkan produktivitas serta output yang dihasilkan juga akan naik. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu angka rata-rata, harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka melek huruf. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan kenapa menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi? Karena pembangunan ekonomi yang maju di suatu negara terjadi apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Artinya, jika dilihat dari banyaknya angka atau orang yang melek huruf di suatu negara, itu menandakan bahwa pembangunan ekonominya bagus. Yang kedelapan, kesehatan. Kesehatan memberikan pengaruh kepada pembangunan ekonomi. Lengkapnya yaitu dengan lengkapnya fasilitas kesehatan, mudahnya akses kesehatan yang ada, lalu akan mengakibatkan angka harapan hidup yang tinggi. Contohnya pelayanan KB atau keluarga berencana, sehingga kesehatan menjadi indikator keberhasilannya. Yang kesembilan, tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal juga menjadi indikator keberhasilan
tentang pembangunan ekonomi ini karena tempat tinggal yang mempunyai fasilitas air, listrik yang memadai, sarana sanitasi, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni, itu semua menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ke-10 itu tentang kriminalitas. Tingkat kriminalitas akan berkurang jika suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang ke-11, akses atau media. Indikator yang terakhir adalah sudah tersedianya akses untuk menuju tempat-tempat yang tidak terjangkau. Hal ini menandakan tingkat pembangunan ekonomi yang baik. Yang keempat, kalian tahu nggak masalah-masalah apa aja yang ada di Indonesia tentang pembangunan ekonomi? Coba ada yang mau jawab? Farhan? Oke, enggak. Ayo, coba ayo. Ibu pengen tahu yuk. Nggak tahu juga? Oke. Ibu kasih tahu aja ya. Yang pertama itu tren konsumsi rumah tangga menurun. Yang kedua, andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun. Daya saing Indonesia menurun. Dana desa bermasalah. Yang kelima, yaitu literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah. Dan yang keenam, penerimaan pajak jauh dari target. Oke, dari sini ada yang mau bertanya sama ibu dari penjelasan yang dari tadi ibu kasih tahu itu, ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Oke, coba coba siapa yang mau bertanya ke ibu? Oke, Ayu mau bertanya. Oke. Bagaimana cara menghadapi masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Tuh, coba ya. Yang pertama itu mendorong kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Yang kedua, meningkatkan usaha kecil menengah yang berpotensi atau UKM. Yang ketiga, melakukan subsidi untuk barang-barang yang sulit dijangkau masyarakat. Yang keempat, melakukan transmigrasi sehingga menumpas kesenjangan. Yang kelima, meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan laju impor. Yang keenam, menciptakan swasembada pangan. Jadi, kesimpulannya dari pembangunan ekonomi adalah perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional, di mana proses tersebut terjadi secara spontan dan tidak terputus-putus. Lalu berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Oke, jadi dari sini ibu akan mengasih tugas ya ke kalian. Tugasnya coba di situ kan ada di halaman 40 itu ada latihan soal. Coba tolong kalian kerjakan untuk tugas kalian di rumah ya. Oke, sudah selesai pelajaran ibu untuk saat ini. Bisa tolong ditutup. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya.